Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekmon. Hari ini gue akan mesin anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Fall 2024 adalah ReZero season ketiga. Ya, sorry banget gitu kan, gue masih belum bisa gitu kan untuk menggunakan jaket gue gitu kan, karena ya itu mungkin gue baru bisa janji atau bisa bilang baru bisa gue tepatin nih di minggu keempat atau minggu kelima. Tapi gue berharap semoga minggu ketiga nih bisa dapat gitu kan. Jadi makanya nih kita lihat apakah pesanan gue ini sampai apa enggak gitu, karena kan ini PO ya, jadi makanya gue harus nunggu gitu, nunggu sampai minggu keempat atau minggu kelima gitu, tergantung nanti nyampe kapan. Nah, berhubung di episode satu kemarin emang apa ya, bisa dibilang sangat panjang, sangat detail gitu kan, menunjukkan bagaimana cerita yang dikasih awalan yang bagus. Jadi kita tahu kalau Emi dan kawan-kawan ini kan dapat undangan lah gitu kan di kota air, lebih tepatnya dari Anastasia gitu kan. Tapi sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai gitu kan, yaitu adalah mencoba untuk mencari tahu siapa sih Uskup Agung gitu kan, yang mencoba untuk menghilangkan atau bisa bilang yang mengutuk si Rem ini gitu kan, sampai akhirnya dia masih tertidur sampai lama gitu kan. Ya udah, akhirnya Subaru iya gitu, Subaru ngiyain gitu kan untuk mengajak atau bisa mengikuti ajakan dari Anastasia Hoshim gitu kan. Dan makanya di sini apesnya gitu kan, ketika emang lagi ada misi, ternyata di situ ditunggu sama rekanannya Betelgeuse, yaitu si Sirius gitu kan, yang dimana mencoba untuk mendekati Subaru, dan ternyata Subaru kena trapnya, yang dimana dia ini adalah seorang apa bilang ya, pemuja penyihir lah gitu kan, yang emang sama seperti Betelgeuse, yang dimana dia ini mempunyai kekuatan hipnotis gitu kan, untuk menghipnotis seseorang gitu kan, agar masuk ke dalam omongannya dia atau ke sugestinya dia gitu kan. Gue dikasih tahu sih tadi di komentar gitu kan, jadi makanya gue baru tahu gitu. Tapi untuk memastikan terjadi gitu kan, apakah benar gitu kan yang ada di animenya, let's see gitu kan. Dan yaudah, kita menunggu lagi langsung ke episode kedua dari ReZero Anime no Sekai Seikatsu season kedua. Season ketiga. Let's go. Tidak menunggu langsung ke episode 2 dari ReZero Anime no Sekai Seikatsu season ketiga. Let's go. Ya tumben ya. Tumben 23 menit 41 gitu. Biasanya kan 26, 27, 28 gitu kan. Tapi apakah ada opening di episode ini? Biasanya sih kalau ReZero openingnya mungkin di episode 5, episode 6 gitu kan. Tapi karena mengingat ini cuman 8 episode gitu kan, ya 9 lah ya, 8 sampai 9 episode gitu kan, jadi ya kemungkinan harusnya ada opening ya, jadi biar nggak kemakan episode, dan opening ditaruh di terakhir gitu kan ya, karena emang menghindari spoiler juga gitu kan, jadi makanya ditaruh di akhir gitu kan di season 2 kemarin. Nah, makanya gue pengen tahu nih apakah langsung muncul opening apa enggak gitu kan. And let's go. Kena dia, kena dia, kena dia, kena dia, kena dia jadi. Iya, kena dia. Iya bilang kena dia, kasihan anjir. Langsung langsung. Oke. Nah, mikir gue juga begitu sih. Oke. Gak, gak. Gue feeling kena lagi nih kayaknya. Hmm. Hmm. Kayaknya kena lagi nih. Subaru kena lagi nih, tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Gue penasaran gue. Kena lagi nih kayaknya. Opening? Wih, opening, let's go. Keluar men. Episode 2 udah keluar men. Let's go. Uh, Gimana nih? Banger gak nih? Episode banger gak?
Lagunya sih enak gitu kan, tapi selera-seleraan sih. Tapi ini kayaknya bagus nih visual nih. Oh iya nih, bagus ini, bagus ini, bagus nih. Visualnya sekitar-sekitar kota-kota air aja ya. Satela kah tadi? Waduh, apaan itu? Tadi ada Regulus, ada nggak tahu tadi penyihir yang lain tuh dia nggak tahu. Uh, uh, uh. Wah, lai. Oke, si itu Regulus tadi. Anjir, keluar semua anjir ini. Anjir, keren. Wah nih, Emil lawan siapa nih? Oh, si ini serius ya? Hmm, diculik men. Wih, demen-demen. Ya, ya, lagu selera-seleraan lah ya. Tapi kalau buat gue sih visualnya banger sih. Oh, what? Kena dong. Kena dong. Uh. Oh, udah depannya dong. Belakangnya dong. Sejak kapan? Uh. Kena lagi dong. Oh, shit. Tapi sejak kapan anjir? Pas nyentuh lu sudah tadi ya? Oh my god. Kena lagi. Lebih gila anjir. Ih. Ya, iya, berarti bener ya. Uh, 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 uh. Balik lagi. Balik lagi anjir. Ngeri anjir. Dua ya, dua kali ya. Kedua kalinya. Kedua kalinya Subaru kena gitu. Enggak, tadi iya, tapi Gavil. Oh, Reinhardt, oke.
Enggak. Oh, oke. Oke. Oh, apa itu? What? What? Kena lagi. Kena lagi dong. Kena lagi dong. Enggak nih, kena lagi anjir, brengsek banget sumpah. Kena lagi nih. Kena lagi. Sulit ya kalau hipnotis gini tuh, susah anjir. Gimana? Paling orang beda nih. Enggak, ini orangnya beda nih. Gue yakin bukan Lusbel, bukan. Bukan Lusbel. Ini orangnya beda nih mas ini. Bener Betelgeuse banget anjir. Berasa Betelgeuse banget tuh, Pak. Bener-bener Betelgeuse banget anjir. Jangan-jangan ini si siapa namanya? Oh, oh, let's go Renard. Hmm, let's go. Let's go. Let's go. Iya. Oh, tinggal tepuk balik. Oh iya, notice sih, bener sih. Let's go. Let's go. Ya, ya teknik notice ya. Kalau kita tinggal ditepuk aja balik gitu kan. Let's go. Gue pede sih kalau Reinhardt sih. Pede sih gue. Oke. Uh, easy banget anjir. Enggak sih, enggak sih, enggak sih, enggak. Enggak. Gue pikir kali tendang langsung mati tapi enggak. Sulit. Ini sulit nih. Oke. Iya. Jatuh anjir. Jatuh anjir. Wah, tapi tetap sulit sih. Mereka masih pada trip notice loh. Hmm. Yang lain mati. Yang lain mati. Yang lain mati. Yang lain mati. Ya, bener kan? Yang lain mati. Yang lain mati. Iya. 3 kali, men. Bangsat. 3 kali. Pucet lo. Pucet lo Subaru semua. Gak, soalnya kan
Yang gua tahu kan emang harus ganti, iya, harus harus ubah plan nih. Keputusan untuk apa? Oke, BB apa tahu. Oke, kita coba. Itulah kenapa kita harus apa, tidak mengunderestimate Byaku gitu, karena emang dia karakter yang langsung percaya gitu ketika emang udah naklukin hati dia gitu. Ya itu faktanya. Aduh gila, tuh creepy banget sih itu. Hmm. Hmm. Ini kecil imut biasa. Oh iya iya. Mm-mm. Bener bener. Mm-mm, mm-mm. Pernah denger kok itu. Pernah denger gue itu. Iya, kenapa nggak pikiran samak ya? Iya bener juga sih. Bener bener. Bener. Gue tuh kalau ngeliat dia aku ngomong tuh capek gue rasanya. Iya ya, samak ya. Kenapa nggak kepikiran ya? Emilia. Iyalah, Emi pasti curiga. Kan kenapa? Iyalah. Ya, ini seperti seperti berbalas budi lah dia season 2. Mm-mm. Mm-mm. Let's go. Let's go. Let's go.
Oh, mereka udah keseret ini ya, udah kena ya dari awal ya. Work gak kau ke wanita? Sesama wanita work gak dia? What? Ya emang ada, emang emang di season satu kan emang. Mm-mm. Eh, oh, oke oke oke. Enggak. Tadi dialognya seolah-olah tadi agak beda nih. Ya. Wow. Let's go, Amy. Kayaknya ini sih, apa, nggak nggak work sih kayaknya. Hmm, oke. Buset, keren banget ya. Jadi tombak. Eh, Jangan teriak deh. Keteriak kayak Megumin aja. Oke. Murak. Sung. Ke atas dan ke atas. Let's go. Ya itu, Tinanya kemana? Gue penasaran juga sih. Buset. Pelakor nggak tuh? Oke. Bukan bukan Emmy, bukan. Satela. Bukan Emmy. Ini salah paham ini. Keren, Jir. Keren. Keren. Satela ini. Oke, let's go, Emmy. Menggunakan jurus apa lagi nih? Eh, oh, sulit ini. Sulit ini. Sulit ini. Hmm, sulit ini. Hmm, ya, mati dong. No, no, Regulus dateng. No, 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 no.
Istri ke 79. What the fuck? Buset. Istri ke 79, men. Orang sinting anjir. Oke, ini ending dulu ending ya. Ini made Android ya. Wah, dibikin creepy banget ya. Oh, ada tiga, men. Wow. Wow. Ini ending menarik sih. Ya, ini ending menarik sih. Endingnya menarik sih. Jadi itulah episode 2 gitu kan dari ReZero season 3, bener-bener gila, gila banget. Jadi bener roller coaster juga. Intinya Subaru sudah mati 2 kali, lebih tepatnya ketiga kalinya gitu kan, karena di sini di awal, lebih tepatnya di episode ini di awal kan si Subaru coba untuk nyerang sendiri, tapi ternyata sudah menunggu Sirius ketika Luzbel nih dijerat gitu kan, atau diikat gitu kan. Jadi makanya akhirnya dia matinya lebih tragis dibanding sebelum-sebelumnya gitu kan, atau bilang matinya lebih tragis dibanding episode 1 gitu kan. Dan untuk yang kedua, atau lebih tepatnya ketiga dari kematian Subaru di season ini, itu dia juga kena gitu kan, kena pengaruh juga. Bedanya kalau Reinhardt itu kan emang bahasa gini, kalau dari bahasa Byakuya itu kan emang Reinhardt itu kan adalah salah satu ini ya, salah satu orang paling terkuat di ReZero gitu kan. Jadi ya mau bagaimanapun pasti apapun lawannya Reinhardt gitu kan, atau bisa bilang apapun yang bakal dikalahin Reinhardt itu mudah gitu loh. Ya karena emang dia adalah game changernya lah ibaratnya gitu kan di ReZero. Nah makanya ketika tadi semua orang uh, kena santetnya lah ibaratnya gitu kan. Nah itu Reinhardt tanpa ampun gitu kan untuk membunuh Sirius. Nah tapi efeknya orang lain yang kena. Jadi Sirius mati tapi orang lain juga kena juga. Nah itu. Jadi benar-benar kayak kutukannya Hidan gitu. Seperti itu. Bedanya kan kalau Hidan kan emang harus ada inilah ya, ada ada apa sih, kayak semacam darahnya lah gitu kan untuk bisa menyatu dengan tubuh lain. Nah, tapi kalau ini emang murni karena hipnotis gitu loh. Nah makanya sampai sekarang nih gue masih bingung nih. Eh, kan tadi kan situasinya kan sama seperti yang tadi ya. Jadi semua aman, Byakuya nggak kena, terus tadi si Emi juga nggak kena walaupun sedekat itu ya kan. Nah terus si Subaru belum kena juga gitu kan. Nah itu tapi teman-teman yang lain kena gitu. Nah pertanyaan gue adalah apakah sebelumnya ini eh, dia itu udah menanamkan sihir itu, ngerti nggak lo? Jadi emang bukan karena pas dia muncul aja gitu. Apakah dia emang sebelumnya udah nanamin sihir itu apa enggak? Atau memang ketika tadi pada saat muncul sihir itu udah ke orang-orang itu, ngerti nggak lo? Ke orang-orang lain lah gitu kan yang terkena sihirnya gitu kan. Jadi kalau dilihat dari apa yang terjadi di awal-awal tadi sama di episode 1, gua rasa agak make sense karena emang di sini selagi dia tidak muncul, selagi dia tidak ngomong, harusnya dia tidak kena gitu loh. Makanya kan tadi kan orang-orang di sekitaran jam itu kan, atau di sekitaran taman itu kan mereka kan nggak kena ya, nggak kena emang karena emang nggak ada omongan dari Sirius gitu kan, atau misalkan Sirius itu tidak belum mulai gitu kan. Nah tapi ketika Sirius ngomong, akhirnya kena impact ke orang lain gitu kan di sekitarnya gitu kan, yang dengar omongan Sirius gitu kan, yang seolah-olah menjadi hipnotis bagi orang-orang gitu kan, terkena hipnotisnya gitu kan. Nah tapi kenapa si Byakuya sama si siapa namanya si Emi nggak kena?
Ini gue menduga bahwa kalau Byaku kan emang karena roh ya, jadi emang dia nggak kena. Bukan karena cewek sih, kalau menurut gue emang karena roh, jadi dia nggak bakal kena. Terus kalau masalah Emi, karena dia emang apa? Karena dia maju ya kan, itu kok maju sih, jadi sate lah gue ngomongnya. Maksudnya karena dia ini apa namanya gak ngaruh juga sebenarnya sih, masa karena dia elf. Ya mungkin ya karena dia elf juga ya, gue juga nggak tahu ya kenapa Amy bisa nggak kena gitu, antara dia elf gitu kan, atau mungkin karena oh iya kan, iya gue tahu Amy itu kan setengahnya kan, oh iya benar-benar Amy itu kan setengahnya kan penyihir. Iya benar, Amy itu kan setengahnya penyihir. Kalau lu ingat ceritanya Fortuna waktu itu ketika sama si Betelgeuse gitu kan, iya dia kan bisa dibilang setengahnya kan darahnya kan penyihir kayak gitu. Jadi ya apa make sense kalau misalkan berkata sedemikian. Nah kalau misalkan si Sirius gitu kan, itu kalau gue rasa sih dia tuh salah orang. Maksudnya Betelgeuse tuh sukanya tuh sama Satella bukan sama Amy, kebetulan rambutnya sama, jadi makanya dia menganggapnya Amy itu kayak Satella kayak gitu. Nah kalau urusannya si Regulus gitu kan yang mencoba untuk menculik Amy, itu emang menurut gue sih as person ya, atau kayaknya sih emang ini ya, emang bisa dendam pribadi juga gitu. Maksudnya dalam artian kalau memang ini dikaitin sama season 2 waktu itu, ketika ketika si Pandora bener-bener show off banget kan, dan akhirnya mencoba untuk membunuh si Regulus gitu kan. Ya akhirnya kan yang terjadi kita lihat Regulus itu ternyata masih ada gitu di zaman sekarang itu, atau di zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh Regulus masih ada karena Regulus tuh berasa abadi men, kalau dibanding eh, apa dibanding uskup agung yang lain kayak gitu. Jadi makanya di sini yang gue lihat di sini kayak Regulus tuh termasuk orang yang kuat banget gitu loh kalau di ReZero lah ibarat, atau di uskup agungnya ReZero lah gitu. Jadi makanya karena mungkin aja karena dia ingat apa yang pernah terjadi gitu kan, ketika dia pernah ngelawan si siapa namanya, pernah ngelawan si Fortuna ya kan, ibunya Amy, itu juga pernah ngelawan si Betelgeuse gitu kan. Dan akhirnya apa, akhirnya yang terjadi si Betelgeuse kan pakai cincin kan ya, pakai cincin gitu kan, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi uskup agung gitu kan, karena di situ jadi sekte penyihir lah gitu kan, karena emang di situ ya dia pakai cincin itu, jadi kan kekuatannya kan jadi nggak terkontrol kan kayak gitu. Jadi makanya dia akhirnya jadi ngikut sama Pandora lah gitu. Pandora apa siapa ya, gue lupa tuh. Iya Pandora, ya sama Pandora gitu. Jadi makanya akhirnya ibunya udah nggak ada ya kan, terus Amy-nya ngamuk dan akhirnya membeku kan satu daerah itu kan jadi es kan. Jadi makanya apakah memang kehadiran Regulus itu pure karena dendam sama si siapa namanya, dendam sama si Fortuna sama Betelgeuse, jadi makanya dia akhirnya ngincer Amy gitu kan, atau memang dia seneng Amy, udah dia seneng Amy aja gitu. Jadi makanya gue pengen tahu gitu kan apa yang dimaksud kayak gitu, karena kan Amy kan emang biar dikata dia emang bukan penyihir, tapi dia punya darah penyihir kan gitu kan, dari Fortuna kayak gitu. Itu sih. Terus kalau yang terakhir, kalau buat gue untuk opening sama ending itu kayaknya spoiler semua isinya ya, cuman gue nggak peduli juga, jadi gue juga nggak mau tahu juga gitu kan, karena takutnya nanti kalau gue tahu jadi ya keterkesan, jadi gue malah nggak penasaran gitu loh. Makanya tadi kan ketika lihat opening tadi gitu kan, menurut gue ini sama seperti ketika openingnya ini sama seperti di season 2 part 2 itu openingnya juga sama, itu banyak banget spoilernya gitu kan. Nah ini juga banyak nih, cuman nanti mungkin ada orang yang bisa ngebedah lah apa nih maksudnya nih apa, nanti bakal ada yang nge-breakdown lah openingnya apa gitu. Tapi kalau lu pengen nge-breakdown boleh, tapi kalau jatuhnya ada yang spoiler mending lu di skip aja, maksudnya dalam artian mending lu strip aja, atau mungkin bang ini ada begini-gini nih tapi nanti bakal ketahuan kok di menit-menit berapa gitu kan, jadi bolehlah lu komen gitu, bolehlah gitu kan. Tapi kalau misalkan lu bilang bang ini nanti ada penyihir yang bakal gini-gini nih, kalau gini-gini, nah itu jangan gitu, itu jatuhnya spoiler banget gitu. Jadi gue pun juga nggak mau kalau misalkan kena spoiler, karena gue juga anime only gitu kan, biar hype-nya tetap terjaga. Nah kalau ending
itu memang ada spoiler juga. Jadi walaupun emang gue nggak baca HLN-nya, tapi gue bisa membuktikan bahwa kayaknya endingnya ya Subaru lawan Regulus, atau Reinhardt lawan Regulus, atau Subaru dan Reinhardt versus Regulus, kayak gitu. Kalau dilihat dari di endingnya tadi gitu kan, itu jelas banget sih kalau kelihatan kalau dua orang jago ini atau dua orang terkuat ini di muka bumi itu bakal beradu gitu kan, gitu. Karena Regulus gila sih. Regulus tuh kayak miniaturnya Pandora sih menurut gue. Pandora itu kan udah termasuk sakau ya, apalagi ketemu Regulus yang modelan begitu gitu. Jadi hidup hidup apa mati hidup mati hidup mati itu susah gitu. Emang harus dipenggal gitu kalau misalkan tipikal penyihir yang kayak gitu tuh. Penyihir yang begitu apa uskup agung yang begitu gitu itu harus dipenggal emang. Gitu. Makanya kita lihat nih bagaimana cara mengalahkan Sirius dulu sampai akhirnya nanti bakal ngalahin si Regulus. Let's see, untuk ditunggu. Itu jadi gua kalau untuk opening lagunya ya itu selera ya, tapi kalau buat gua pribadi gua masih tetap suka yang Realize, karena kan ini kan sama-sama Konomi Suzuki ya. Opening satu itu Rido, opening kedua Realize ya kan, opening ketiga Revive. Jadi makanya ini benar-benar nyambung banget ya, Riri semua gitu kan. Sorry itu. Jadi ya oke lah gitu, menurut gue oke aja. Tapi kalau buat lagu sih prefer gue lebih ke Realize sih untuk Konomi Suzuki gitu. Sama ya, ini juga Konomi Suzuki juga untuk opening ini gitu. Dan itu gue yang pasti subscribe sebentar, kira-kira anime phone apa lagi yang kalian mau disuruh bahas. Yang berikut suka kalau tinggal di search aja, jangan lupa notifikasi ada dulu dari gue dan siapa lagi. Terus sampai gue selanjutnya dan bye.